Luo Feng duduk sendirian di puncak gunung tempat tinggal guanya, menyaksikan gerimis lembut mulai turun dari langit. Luo Feng telah membenamkan dirinya dalam diagram binatang kesengsaraan 3000 kekosongan, tetapi setelah hanya memahami 8 lapisan, dia memutuskan untuk berhenti. Di satu sisi, pikirannya terasa lelah dan membutuhkan istirahat, dan di sisi lain, dia perlu istirahat untuk merenungkan secara mendalam. Pengalaman binatang kesengsaraan berbeda dari pengalaman pembudidaya biasa, Luo Feng merenung. Ia dilahirkan menghadapi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dirancang untuk mendorongnya ke keputusasaan dan kematian. Di dunia pembudidaya, ada ketertiban. Tapi binatang kesengsaraan hanya mengalami kesengsaraan yang tak ada habisnya. Jika pernah putus asa dan menyerah, ia akan mati. Hanya dengan hati abadi, seseorang dapat bertahan dari kesengsaraan tanpa akhir. Setiap kesengsaraan meredanya, dan bertahan hidup masing-masing seperti terlahir kembali dari abu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah kesengsaraan lain. Serangkaian kesengsaraan yang tampaknya tak ada habisnya, aku bergidik hanya karena mengalami niat inti, pikir Luo Feng. Dia juga telah melalui kesulitan dan cobaan hidup dan mati, tetapi tidak ada yang dibandingkan dengan apa yang telah dialami binatang kesengsaraan. Kesengsaraan tanpa henti terasa seperti aturan yang tinggi dan perkasa. Luo Feng merenung, merasa bahwa aturan yang mulia ini berbeda dari hukum tertinggi. Pikiran tampaknya yang paling rapuh. Tetapi begitu kehendak pikiran dihancurkan, bahkan tubuh ilahi yang paling kuat atau senjata harta karun rahasia pun tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, jika pikirannya kuat, hanya dengan kemauan belaka, seseorang dapat menyapu musuh yang kuat. Pikiran adalah kelemahan, tetapi itu juga bisa menjadi senjata yang paling kuat. Pada saat ini, Luo Feng juga merasakan kekaguman pada binatang kesengsaraan. Setelah mengalami kesengsaraan yang menakutkan seperti itu, akhirnya mencapai pantai lain dan mengalami kelahiran kembali sepenuhnya. Tiba-tiba, Luo Feng merasakan menara bintang di dalam dirinya. Morosa meminta untuk keluar. Tuan, Guru, biarkan aku keluar. Morosa mengirim pesan melalui tautan pikiran mereka. Dengan pikiran, Luo Feng membiarkan Morosa muncul di sampingnya. Morosa melihat hujan ringan yang turun di luar, berbaring dengan puas, dan menepuk perutnya dengan puas. 1. Mayat Suiyun masih ada di dalam menara bintang. Mengapa kamu beristirahat? Luo Feng bertanya, tahu betul apa yang terjadi di dalam menara bintang. Aku agak disumbat, jawab Morosa, berbaring dengan nyaman dan mengirim pesan melalui tautan pikiran mereka. Aku pertama kali menyerap mayat dewa sejati abadi lainnya, tetapi mereka hanya memberiku bantuan sedang. Namun, tubuh Yu Tianhu terlalu kuat, dan garis keturunannya sangat istimewa. Setelah menyerapnya, saya merasa terlalu kenyang dan tidak bisa segera mencernanya. Bahkan binatang sektor bisa diisi jika makan terlalu cepat. Yu Tianhu telah mengikuti jalur kultivasi garis keturunan, membuat tubuh ilahinya sebanding dengan tubuh ilahi tak terbatas. Ini menunjukkan sifat menakutkan dari garis keturunannya. Kamu bisa diisi? Luo Feng menggoda melalui tautan pikiran. Aku merasa bahwa setelah mencerna untuk beberapa waktu, bahkan tanpa menyerap tubuh ilahi lagi, aku bisa mencapai alam kekacauan dalam beberapa era. Morosa dengan bersemangat berdiri dan mengirim pesan melalui tautan pikiran mereka. Tuan, jika saya terus menyerap tubuh Suiyun dalam beberapa hari, saya pikir setelah saya selesai menyerapnya, saya dapat langsung mencapai alam kekacauan. Luo Feng terkejut. Kamu akan mencapai alam kekacauan secepat ini? Luo Feng menatapnya. Tubuh ilahi Yu Tianhu sebanding dengan tubuh ilahi tak terbatas, meskipun ukurannya lebih kecil, tetapi garis keturunannya luar biasa. Adapun tubuh ilahi Suiyun, daya tariknya bagiku bahkan lebih besar daripada Yu Tianhu. Morosa mengirim pesan melalui tautan pikiran mereka. Saya yakin setelah menyerap tubuh Suiyun, saya pasti akan mencapai alam kekacauan. Tuan, kapan Anda akan mencapai alam kekacauan? Morosa sengaja bertanya melalui tautan pikiran. Luo Feng menatapnya, bagaimana pelatihan kemauanmu? Nanti, mari kita bertanding dengan teknik kemauan di dalam menara bintang. Morosa tersenyum malu-malu. Pergi mengejar Qingyan dengan cepat. Anak itu masih belum memahami bahkan 10 hukum dasar, desak Luo Feng. Ya, Morosa tidak berani membual dan segera berubah menjadi bayangan, terbang menuruni gunung untuk menemukan Mo Yu Qingyan. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit.
Hari-hari berlalu, dan Luo Feng menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk memahami diagram binatang kesengsaraan, hanya beristirahat setiap beberapa hari. Suatu hari, Tuan, Mo Yuqingyan segera mengirim pesan. Apa itu? Luo Feng saat ini berada di dalam aula bawah tanah Menara Bintang, memahami diagram binatang kesengsaraan. Dia tahu bahwa Mo Yuqingyan tidak akan mengganggunya kecuali itu penting. Seseorang mengirimkan surat, mengatakan itu adalah surat tulisan tangan dari Liyuan Marquis. Mo Yuqingyan melaporkan, merasakan tekanan memegang surat dari Chaos Master. Ledakan. Pintu aula bawah tanah terbuka. Luo Feng melangkah keluar, dan dengan sekejap, dia sudah berada di pintu masuk gua. Tuan Luohi, makhluk batu berdiri di pintu masuk, tersenyum hangat. Saya Chen Shijiu dari kamar dagang Qianxi. Saya telah dipercayakan oleh Marquis Liyuan untuk mengirimkan surat tulisan tangan ini kepada Anda. Kamar Dagang Qianxi adalah organisasi besar yang mencakup berbagai kerajaan, didukung oleh beberapa raja dewa. Mereka juga memiliki cabang di kota Huyang. Terima kasih, Presiden Chen. Luo Feng mengakui identitas makhluk itu. Ini hanya pengiriman surat, tidak banyak. Aku akan pergi, kata makhluk batu itu sambil tersenyum. Sebagai Presiden Cabang Kota Huyang Kamar Dagang Qianxi, dia memegang posisi teratas di kota, namun dia tetap rendah hati di depan Luo Feng. Luo Feng mengambil surat itu dan menyaksikan makhluk itu pergi. Setelah menutup pintu, Luo Feng melintas kembali ke puncak gunung dan bersiap untuk membaca surat itu. Saat dia memecahkan segel di lapisan luar. Bas! Surat itu menyala, berubah menjadi massa api berwarna darah, mengejutkan Luo Feng. Inkarnasi kekuatan ilahi? Luo Feng segera mengenalinya. Jejak kekuatan ilahi yang menakutkan telah disembunyikan di dalam surat itu, dan dengan memecahkan segel, dia telah memicunya. Api berwarna darah mengembun menjadi sosok yang mengenakan baju besi merah tua, memancarkan aura bencana gelap. Dia tersenyum pada Luo Feng, matanya terbakar dengan dua api berwarna darah. Meskipun dia tersenyum, Luo Feng masih bisa merasakan teror gelap dan ancaman besar. Liyuan Marquis? Luo Feng mengenali sosok itu dari informasi dasarnya. Ini aku, Liyuan Marquis mengangguk sambil tersenyum. Saya telah mendengar bahwa dewa sejati abadi yang luar biasa telah muncul di kota Huyang, jadi saya datang menemui Anda secara pribadi. Marquis, kamu menyanjungku. Dibandingkan denganmu, kami dewa sejati abadi tidak signifikan, Luo Feng segera menjawab. Hari ini kamu adalah dewa sejati abadi, tetapi mungkin di masa depan, kamu juga akan menjadi master kekacauan, rekanku, kata Liyuan Marquis, melihat ke kota yang luas. Kota Huyang adalah tempat yang indah. Saya berniat untuk menjadikannya bagian dari wilayah saya. Bagaimana menurutmu? Luo Feng menjawab, konflik antara wilayah kekacauan Liyuan dan wilayah kekacauan 9 Jiang bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh dewa sejati abadi sepertiku. Liyuan Marquis menatap dunia yang luas dan menghela nafas, benua asal adalah tempat kekuatan campuran, dan setiap sumber daya diklaim oleh seseorang. Bahkan Raja Dewa jarang memiliki kesempatan untuk mengklaim sumber daya yang paling berharga. Untuk menaiki jalur kultivasi dan mengembangkan kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi, kultivasi pribadi adalah satu bagian, dan sumber daya adalah bagian lainnya, lanjut Liyuan Marquis, menatap Luo Feng. Kekuasaan seorang Chaos Master dapat terus menghasilkan sumber daya. Sayangnya, saya hanya memiliki wilayah kekuasaan satu wilayah kekacauan, yang terlalu kecil. Luo Feng mendengarkan dengan tenang. Menurut aturan kerajaan Xi, seorang Chaos Master hanya dapat memiliki satu wilayah kekacauan sebagai wilayah kekuasaan. Jika mereka menginginkan lebih, mereka harus menaklukkannya sendiri, kata Liyuan Marquis. Wilayah kekacauan 9 Jiang, yang berdekatan dengan milikku, adalah target yang paling cocok. Demi jalur kultivasi saya perlu memperluas wilayah saya, kata Liyuan Marquis. Tidak ada yang bisa menghentikanku, menghalangi saya berarti menghalangi jalur kultivasi saya. Suara Liyuan Marquis membawa keinginan yang gigih. Jika 9 Jiang Marquis menghalangi jalanku, aku akan berurusan dengannya secara pribadi, kata Liyuan Marquis sambil menatap Luo Feng. Dan dalam konflik di tingkat dewa sejati abadi, kamu sendiri yang bisa melampaui seluruh pasukan kota Huyang. Saya harap Anda tidak akan ikut campur. Jika kamu tidak campur tangan, aku akan menawarimu hadiah, dan kita bisa berteman.
Tapi jika kamu ikut campur dan merusak rencanaku. Liyuan Marquis memandang Luo Feng, pertimbangkan apakah layak mempertaruhkan nyawamu untuk 9 Jiang Marquis yang tidak ada hubungannya denganmu. Setelah berbicara, sosok Liyuan Marquis menghilang. Liyuan Marquis datang untuk mengintimidasi Luo Feng, mengetahui bahwa Luo Feng dikenal karena kebenciannya terhadap kejahatan dan akan sulit untuk dipengaruhi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberikan tekanan. Jika Luo Feng mundur, itu akan baik, tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, Liyuan Marquis tidak akan kehilangan apa-apa. Marquis Liyuan ini tampaknya bertekad untuk merebut wilayah kekacauan 9 Jiang. Luo Feng sedikit mengernyit. Terbukti bahwa bahkan Chaos Master sangat menghargai produksi sumber daya yang berkelanjutan dari wilayah kekuasaan mereka. Aku harus melanjutkan dengan hati-hati di masa depan, pikir Luo Feng. Sebenarnya, Luo Feng tidak pernah berencana mempertaruhkan nyawanya untuk 9 Jiang Marquis. Apakah itu perilaku biasa dari 5 keluarga besar di rumah penguasa kota atau kebutuhannya sendiri untuk menunggu waktunya untuk berurusan dengan raja masa depan kerajaan Xi, tidak perlu membahayakan dirinya sendiri. Liyuan Marquis datang kepadaku secara pribadi. Tampaknya kota Huyang dan seluruh wilayah kekacauan 9 Jiang akan menghadapi perang. Luo Feng berpikir sejenak sebelum kembali ke aula bawah tanah. Nasib wilayah kekacauan 9 Jiang harus menjadi perhatian bagi 9 Jiang Marquis dan Raja Dewa Kerajaan Xi, bukan untuknya. Manfaat yang dipertaruhkan tidak cukup untuk membuatnya mempertaruhkan nyawanya. Di dalam menara bintang, Luo Feng duduk bersila, melihat diagram binatang 3000 kesengsaraan Void yang melayang di udara. Layar 533, Tribulation Beast mengalami satu demi satu kesengsaraan. Selama proses ini, ia bertemu dengan beberapa teman. Luo Feng mengamati gambar yang dipantulkan pada diagram Void. Selain binatang kesengsaraan, ada juga beberapa makhluk mirip binatang buas. Tapi teman-temannya jatuh satu persatu, beberapa bahkan dibunuh oleh binatang kesengsaraan itu sendiri. Layar 679, Tribulation Beast tidak memiliki teman lagi. Pada titik ini, ia menjadi lebih kesepian dan kuat. Pikiran dan kehendaknya menjadi lebih menakutkan, dan itu mengatasi setiap kesengsaraan yang dihadapinya. Luo Feng samar-samar merasakan jalan kultivasi mental, metode kultivasi mental milik binatang kesengsaraan. Pada saat dia mencapai lapisan ke-600, pikiran dan kehendak binatang kesengsaraan telah tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan, jauh melampaui keadaan Luo Feng saat ini. Hanya dengan satu pikiran, itu bisa memusnahkan langit dan bumi yang luas dan membubarkan kesengsaraan yang dipaksakan oleh aturan yang tidak terlihat. Dengan memahami bahkan sebagian kecil dari ini, Luo Feng merasakan pikirannya sendiri perlahan mulai berubah. Layar 852, Tribulation Beast menghadapi kesengsaraan paling menakutkan dalam sejarahnya, Tribulation Beast lain yang mirip binatang. Kedua binatang kesengsaraan bertarung sampai mati. Pertempuran mengerikan ini berlangsung lama, sampai lapisan ke-873 dari diagram refleksi Void, ketika Tribulation Beast akhirnya menang. Kemenangan ini menandai transformasi besar bagi binatang kesengsaraan. Dengan hanya mengamati diagram binatang 3000 kesengsaraan Void dan mengalami wawasan yang disampaikan melalui gambar-gambar ini, Luo Feng merasa seolah-olah dia tumbuh bersama binatang kesengsaraan, mendapatkan banyak dari proses tersebut. Pikiran bisa besar atau kecil. Cukup luas untuk menantang aturan tertinggi, atau cukup kecil untuk bergabung dengan makhluk lemah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika makhluk lemah yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu, mereka dapat menyaingi yang tertinggi. Pada lapisan ke-873, ketika Tribulation Beast mencapai transformasi dan kemenangan tertingginya, Luo Feng mendapatkan lebih banyak wawasan tentang metode kultivasi mental Tribulation Beast, dan pikirannya sendiri melanjutkan transformasi lambatnya. Boom! Sejak waktunya sebagai dewa sejati, kemauan Luo Feng telah mencapai puncak tingkat Chaos Master. Di bawah makanan tubuh ilahinya yang kuat, penempaan metode rahasia, teknik Lai Yuan, dan dengan bantuan banyak sumber daya, terutama wawasan yang diperoleh dari diagram binatang kesengsaraan 3000 Void ke dalam metode kultivasi mental yang berbeda, pikiran dan kemauan Luo Feng akhirnya menembus kemacetan itu. Pada saat ini, kemauan mental Luo Feng telah benar-benar melangkah ke alam baru. Jika sebelumnya keinginan mental Luo Feng tidak dapat dipatahkan, teguh bahkan dalam menghadapi kehancuran dunia, mampu menembus rintangan apapun di jalan,
Sekarang keinginan mentalnya telah mendapatkan lapisan esensi tambahan. Keinginan mental dapat menyatu menjadi kekuatan yang tak terbendung seperti langit dan bumi. Itu juga dapat menyebar menjadi miliaran fragmen, tanpa henti penuh dengan kehidupan. Bahkan jika kemauan mental Luo Feng mengalami serangan yang menakutkan, selama sepotong tersisa, itu bisa dengan cepat kembali ke kondisi puncaknya. Ini adalah jalan pikiran yang dipahami Luo Feng dari diagram binatang kesengsaraan, hati abadi. Dengan hati yang abadi, seseorang bisa selamat dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, mencapai pantai terakhir, dan menjalani transformasi total. Kemauan mentalku telah lama mencapai puncak tingkat Chaos Master. Tetapi bahkan setelah menjadi dewa sejati abadi, dengan tubuh ilahi saya diperkuat 1 miliar kali lipat, dan setelah mengolah teknik Lai Yuan selama lebih dari 20 era, saya masih belum menerobos. Itu karena saya tidak pernah memahami esensinya. Tanpa memahami esensinya, satu-satunya cara adalah dengan mengandalkan berlalunya waktu. Secara bertahap sampai terobosan ke tingkat Raja Dewa akan terjadi. Mungkin setelah menggiling teknik Lai Yuan selama ribuan atau bahkan puluhan ribu era, Luo Feng menyadari pada saat itu. Waktu memang misterius. Setelah lama mengasah, pada akhirnya akan ada hadiah. Tapi alasan saya bisa menerobos dalam waktu singkat sebagian besar karena diagram binatang kesengsaraan 3000 Void, yang mengubah pemahaman saya tentang kehendak mental. Aku hanya memahami sedikit dari diagram binatang kesengsaraan, dan itu telah menyebabkan transformasiku. Seberapa menakutkan binatang kesengsaraan yang sebenarnya? Luo Feng berpikir. Dengan transformasi dalam keinginanku ini, kekuatanku telah meningkat secara signifikan, dan sekarang aku akhirnya memiliki sarana untuk berurusan dengan Chaos Master. Luo Feng merasa jauh lebih nyaman. Di masa lalu, keinginan tingkat Chaos Master-nya dipasangkan dengan teknik Lai Yuan. Tetapi Chaos Master kuno memiliki berbagai warisan, masing-masing dengan teknik kehendak yang kuat. Beberapa dengan bakat tinggi bahkan dapat memahami origin path dan membuat teknik kehendak mereka sendiri. Bahkan jika keinginan mereka belum mencapai puncak tingkat Chaos Master, biasanya tidak jauh. Jadi, ketika datang ke konfrontasi, perbedaan kemauan tidak signifikan, dan hanya mengandalkan keunggulan teknik Lai Yuan, sulit untuk mengalahkan lawan sepenuhnya. Chaos Master yang terluka masih bisa melancarkan serangan balik yang gila. Menurut informasi tuanku, di antara Master Kekacauan, hanya sedikit yang memiliki kemauan mental mereka menembus ke tingkat Raja Dewa. Pikir Luo Feng, di bawah tingkat Raja Dewa, tidak ada yang bisa menahanku. Kehendak tingkat Raja Dewa adalah perubahan kualitatif dari puncak kehendak Chaos Master. Dengan keunggulan teknik Lai Yuan, cukup untuk menyapu sebagian besar Chaos Master. Saat kekuatan saya meningkat, keuntungan dari teknik Lai Yuan akan menjadi semakin kecil. Luo Feng memahami ini, menurut informasi tuanku, Yuan, di benua asal, adalah legenda membebaskan diri dari kandang. Dia juga membimbing banyak junior dan meninggalkan beberapa warisan. Teknik Lai Yuan hanyalah salah satunya. Warisan yang ditinggalkan oleh Yuan memang menyebabkan berbagai kekuatan di benua asal berjuang untuk mereka, dan kebanyakan dari mereka berakhir di tangan dua negara kuno yang besar. Tuanku juga curiga bahwa dua negara kuno yang besar kemungkinan memiliki makhluk kuno yang telah melepaskan diri dari sangkar, karena dua negara kuno yang besar itu jauh lebih kuat daripada kerajaan lain, dengan banyak warisan misterius dan kuat. Misalnya, Kaisar bangsa kuno Yan Feng yang melukis diagram ini. Saya hanya memahami sedikit dari karyanya, dan itu mengarah pada terobosan saya. Tapi dia melukis banyak diagram binatang kesengsaraan setelah mengamati binatang kesengsaraan itu sendiri. Luo Feng mulai mengerti bahwa diagram binatang kesengsaraan ini, yang masing-masing dijual seharga 15 juta pasir alam semesta, mungkin tidak masalah sama sekali bagi kaisar bangsa kuno Yan Feng. Yang dia pedulikan adalah proses berulang kali melukis diagram binatang kesengsaraan. Setiap kali dia melukis, itu mungkin bentuk kultivasi mental. Tingkat kemauan mental apa yang dicapai kaisar yang melukis diagram binatang kesengsaraan? Meskipun Luo Feng hanya melihat sebagian dari diagram binatang kesengsaraan 3000 kekosongan, dia sudah bisa merasakan perbedaan besar antara keinginannya sendiri dan pelukis. Kemauan mentalnya baru saja melangkah ke ambang tingkat Raja Dewa. Dan bagaimana dengan kaisar? Bangsa kuno Yan Feng memang tak terduga. Jika satu kaisar begitu menakutkan, kemungkinan ada banyak makhluk serupa. Semakin kekuatan Luo Feng meningkat, semakin damai pikirannya. Dia tidak merasakan jejak kesombongan, tahu ada banyak yang lebih kuat darinya. Tetapi dia juga tidak merasa rendah diri. Keinginan mentalnya telah mencapai tingkat Raja Dewa selama tahap Dewa sejati abadinya. Ketika dia menjadi Raja Dewa, tingkat apa yang akan dicapai mentalnya? Wah! Luo Feng melirik diagram binatang 3000 kesengsaraan Void yang tergantung di udara dan meninggalkan menara bintang dengan pikiran.
Setelah keluar dari aula bawah tanah, Luo Feng melihat Morosa dengan santai makan dan minum di kaki gunung. Sudah lama sekali, dan kamu belum selesai mencerna? Luo Feng mengambil langkah dan muncul di dekat Morosa. Morosa menyeringai malu-malu, aku tidak bisa menyia-nyiakan manfaatnya. Saya perlu mencernanya sepenuhnya. Saya memperkirakan bahwa dalam beberapa hari, saya akan bisa memasuki pengasingan lagi. Luo Feng mengerti. Ketika Morosa memasuki pengasingan lagi, itu akan melahap tubuh Dewa Sueyun dan mencapai alam kekacauan. Pada saat itu, alamku juga akan menerobos, dan aku akan dapat menguasai banyak teknik rahasia bawaan. Morosa mengirim pesan melalui tautan pikiran mereka, aku juga bisa mendemonstrasikan hukum kekacauan lengkap untuk menguasainya. Terserah kamu, Luo Feng tersenyum sedikit. Semakin tinggi alam Morosa, semakin dalam misteri jalur asal kehancuran yang bisa dia ungkapkan, tentu saja termasuk hukum kekacauan. Hukum kekacauan memang misterius, berfungsi sebagai dasar dari jalan asal manapun. Binatang sektor memang kesayangan aturan tertinggi, secara alami menguasai jalur asal kehancuran. Saat mereka tumbuh, mereka akhirnya dapat sepenuhnya memahami jalur asal kehancuran, yang memiliki kemampuan luar biasa. Tuan, Anda tampak berbeda hari ini, Morosa memandang Luo Feng. Menjadi budak jiwa, dihubungkan oleh jiwa, dia samar-samar merasakan perubahan pada tuannya. Saya memiliki beberapa wawasan dalam kultivasi saya, kata Luo Feng, Anda meluangkan waktu Anda untuk makan. Dengan itu, Luo Feng melintas ke puncak gunung. Morosa mendongak, bergumam pada dirinya sendiri, beberapa wawasan? Jika kamu terus memiliki wawasan, aku akan mencapai alam kekacauan terlebih dahulu. Pikiran menjadi lebih kuat dari tuannya membuat Morosa merasa sangat senang. Kembali ke tanah airnya, alam semesta kecil Luo Feng. Luo Feng dan istrinya, Susin, sedang bepergian dengan santai. Alam semesta kecil, dengan diameter 100 miliar tahun cahaya, adalah rumah bagi peradaban manusia yang berkembang. Meskipun Luo Feng bisa merasakan planet yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta kecilnya dengan satu pikiran, melakukannya akan menghilangkan kesenangan darinya. Sebaliknya, dia bepergian dengan istrinya, menjelajahi berbagai tempat dengan penuh minat. Luo Feng, ayo, temani aku untuk melihat pohon ilahi di planet ini. Sangat menarik bahwa lebih dari 70% planet terdiri dari satu pohon ilahi, kata Susin. Silakan, kata Luo Feng, ada yang harus kulakukan hari ini. Silakan. Susin terkejut, tidak bisakah kamu mengirim inkarnasi kekuatan ilahi untuk menanganinya? Kamu bahkan tidak punya energi untuk menemaniku? Dia tahu betapa kuatnya suaminya. Dia bisa melakukan tugas yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan dengan inkarnasi kekuatan ilahinya. Hari ini berbeda, Luo Feng menggelengkan kepalanya, bahkan tubuh asliku, jauh di ujung lain dari lorong reinkarnasi, perlu beristirahat dan fokus sepenuhnya pada masalah ini. Apa masalahnya? Susin bertanya dengan rasa ingin tahu. Berurusan dengan alam semesta asli, jawab Luo Feng. Susin terkejut, berurusan dengan alam semesta asli? Ya. Aku membutuhkannya untuk sepenuhnya membuka tanah asal alam semesta asli untukku, Luo Feng menjelaskan, di era reinkarnasi terakhir, ketika alam semesta asli dihancurkan, aku memasuki tanah asal. Tapi pada saat itu, alam semesta asli hanya mengizinkanku masuk ke sudut kecil tanah asal. Sekarang, aku ingin itu sepenuhnya membuka setiap bagian dari tanah asal alam semesta asli, tanpa rahasia dariku, kata Luo Feng. Informasi tuannya, informasi dari garis keturunan Sungai Duandong, dan bahkan beberapa informasi yang beredar di benua asal semuanya berisi catatan tentang alam semesta asli. Alam semesta asli, dengan 3000 dimensinya, telah direbut oleh makhluk kuat yang berkelana ke benua asal. Jika kemauan mereka cukup kuat, mereka bisa berharap untuk merebut alam semesta asli. Tetapi kehendak alam semesta asli biasanya sangat kuat, membutuhkan setidaknya kemauan tingkat kekacauan, dan bahkan mungkin kehendak tingkat Raja Dewa, untuk berhasil. Jadi, ada sangat sedikit upaya yang berhasil. Tetapi setiap upaya yang berhasil membawa manfaat besar bagi pembudidaya. Bahkan makhluk seperti Zhou Shanke, yang sudah menjadi Raja Dewa, memiliki sedikit ambisi untuk merebut alam semesta asli. Sepenuhnya membuka setiap bagian dari tanah asal? Susin tidak sepenuhnya mengerti, tetapi dia tahu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam situasi seperti itu, hidup dan mati kehendak alam semesta asli akan ada di tanganku, Luo Feng menjelaskan. Aku bisa menghapus keinginannya kapan saja, menggantinya dengan keinginanku sendiri, dan mengendalikan seluruh alam semesta asli. Jadi, kehendak alam semesta asli tidak akan mudah setuju.
saya tidak berniat untuk menghapus keinginannya. Aku akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi hanya jika itu sepenuhnya membuka tanah asal untukku, kata Luo Feng. Ini adalah kesempatan terbesar bagi pembangkit tenaga listrik manapun yang melintasi lorong reinkarnasi untuk mencapai benua asal. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Susin bertanya. Di masa lalu, saya tidak, tetapi sekarang saya melakukannya, jawab Luo Feng. Menurut informasi, kehendak alam semesta asli yang lahir secara alami, bahkan ketika menggunakan alam semesta asli sebagai wadah, tidak dapat menyaingi kehendak Raja Dewa. Hati-hati, Susin tahu pentingnya misi suaminya. Ini adalah alam semesta asli yang perlu berhati-hati. Luo Feng tersenyum sedikit. Pada saat ini, untaian inkarnasi kekuatan ilahinya telah meninggalkan alam semesta kecil, melintasi kehampaan lurus menuju alam semesta asli. Pada saat ini, tubuh asli Luo Feng dan inkarnasi lainnya sedang beristirahat, dengan hampir semua kesadarannya terfokus pada satu untaian inkarnasi kekuatan ilahi ini, membuat kesadarannya sangat luas. Gemuruh. Saat inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng mendekati alam semesta asli, keinginan mental yang tak terlihat menghancurkannya. Di satu sisi adalah inkarnasi kekuatan ilahi yang lemah. Di sisi lain adalah alam semesta asli yang luas dan sangat besar. Tetapi tanpa kendala aturan tertinggi, saat kehendak mental Luo Feng bertabrakan dengan alam semesta asli, kehendak alam semesta asli mulai bergetar. Bas. Riak ditransmisikan, menanyakan niat Luo Feng. Kehendak alam semesta asli, Anda harus tahu bahwa sebagai makhluk yang lahir dari alam semesta asli, begitu saya cukup kuat, saya memiliki hak untuk mengendalikan alam semesta asli. Ini adalah kesempatan kultivasi yang diberikan kepada saya oleh aturan tertinggi, Luo Feng menyampaikan pikirannya. Kehendak alam semesta asli menanggapi dengan riak, menunjukkan kemarahan dan kecemasan. Kamu mengerti? Kamu tidak bisa mengancamku. Luo Feng terus menularkan pikirannya, aku memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah sepenuhnya membuka tanah asal alam semesta asli bagiku, tidak meninggalkan rahasia. Keinginan Anda dapat terus ada, dan Anda masih dapat mengendalikan alam semesta asli. Jalan lainnya adalah menolak, dan kehendakku akan memasuki alam semesta asli, bahkan memasuki tanah asal. Pada saat itu, aku akan menghapus keinginanmu dan mengambil kendali penuh atas alam semesta asli. Kehendak alam semesta asli mengirim riak, itu sedang bernegosiasi. Tanah asal sangat penting baginya, seperti hati dewa sejati. Jika dibuka sepenuhnya, Luo Feng dapat menghapus keinginannya kapan saja, meninggalkannya tanpa kekuatan untuk melawan. Itu hanya bersedia untuk membuka sebagian darinya, menolak untuk membuka area paling inti.